basuh wajah sampai 3 kali basuhan. Habis wajah, kemudian tangan kanan sampai sikut, sampai begitu, dari sini sampai ini. Bukan dari sikut sampai tangan, itu kita. Ini keran. Namanya dari sikut sampai tangan. Ini mau enggak dari tangan sampai sikut, begitu. Kalau wudhu 3 kali. Habis tangan kanan, sumal yusra, tangan kiri sampai sikut lagi. Kemudian diusap palanya. Cuman nggak diterangin oleh Aban nih berapa kali, enggak. Dalam hadis ini pokoknya pala aja 3 kali. Tapi nggak ada bunyi 3 kalinya dari hadis ini. Nanti keseluruhannya kan digabung nih dari berbagai hadis. Habis pala, kemudian kaki. Kuping enggak, karena lagi ngajarin yang wajib ngusap kuping tuh sunnah. Kuping gak diusap enggak apa-apa, wudhunya sah, cuman ganjaran kurang. Dan ngusap kuping juga bareng tangannya, enggak aplusan. Ada yang wudhu kayak begini, ngaji juga lagi orangnya, makruh, bareng, palanya begini, air, Sayyidina Utsman, dari Sayyidina Ali nanti akan terangi depan, nanti hadisnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa an Humran bani Abana qala, diriwayatkan daripada Humran bin Aban, qala berkata Humran, ra'aitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tawadda'a, aku melihat akan Sayyidina Utsman bin Affan akan berwudu oleh beliau. Fa afraghal ma'a ala yadayhi salasan, maka menuangkan beliau akan air di atas 2 tangannya padahal 3 kali. Faghasalahuma, maka membasuh oleh Utsman akan kedua tangannya, 2 telapak tangannya. Sumata madmadha, kemudian kumur-kumur oleh Sayyidina Utsman. Ketemu nggak halamannya? Enggak. Halaman berapa itu? 98. Diciriin. Sumata madmadha, kemudian kumur-kumur oleh Sayyidina Utsman. Wastansyaqa, dan beristinsak, memasukkan air ke hidung, salasan padahal 3 kali.
Thumma ghassala wajhahu salasan, kemudian beliau membasuh akan wajahnya padahal 3 kali basuhan. Thumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaqaini salasan, kemudian membasuh Sayyidina Utsman akan tangannya yang kanan sampai 2 sikunya padahal 3 kali. Sumal yusra, kemudian membasuh tangan yang kiri salasan padahal 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap oleh Sayyidina Utsman pada kepalanya. Summa ghassala qadamaihi salasan, kemudian membasuh oleh Sayyidina Utsman akan 2 kakinya salasan padahal 3 kali. Summa qala, kemudian berkata Sayyidina Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Aku melihat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, wuduku yang ini, summa shalla rak'ataini, kemudian ia salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsahu, la yuhaddisu nafsahu fihima bi syai'in min amrid dunya, tidak bercerita ia pada 2 rakaat akan dirinya, tidak bercerita ia akan dirinya pada 2 rakaat dengan sesuatu daripada urusan dunia. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir, niscaya diampunkan baginya apa yang terdahulu dari dosanya, wa ma ta'akhir, dan apa yang terkemudian. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini aja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas hadis tentang berwudu. Dan malam hari ini kajian kita berbicara bagaimana cara wudu yang benar yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, pun juga oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, bukan sekedar tambihul ghafilin saja. Hadisnya dari seorang tabi'in namanya Humran bin Aban, orang Madinah. Humran bin Aban, budak, lalu dibeli oleh Sayyidina Utsman sehingga merdeka. Mantan budaknya Sayyidina Utsman. Maka guru pertama Humran adalah Sayyidina Utsman. Maka kata Umran, beliau bilang, ra'aitu Utsman bin Affan. Hadis kita nyampe ama kita lewat jalur Sayyidina Utsman bin Affan. Saudara, Sayyidina Utsman ini adalah misanan Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman itu misanan Nabi, mantunya Nabi, sahabatnya Nabi. Begitu. Sahabat karena jumpa dengan Nabi Muhammad, beriman
mengikuti Nabi. Misanan karena Nabi punya kakek namanya Abdul Manaf. Nabi itu punya baba namanya Abdullah. Punya njit namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakek pertama Nabi. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya bapa namanya Hashim. Hashim itu kakek kedua Nabi. Kan gitu. Habis kakek itu apa ya? Buyut. Abdul Muttalib itu engkong Nabi. Habis engkong apa? Kumpi. Habis kumpi buyut. Begitu. Susunannya gimana? Buyut dulu baru kumpi. Baik. Nabi punya baba namanya Abdullah. Nabi punya engkong namanya Abdul Muttalib. Nabi punya buyut namanya Hashim. Nabi punya kumpi namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu anjitnya Sayyidina Utsman juga. Kakeknya Nabi yang ketiga tuh Abdul Manaf, kakeknya Nabi Abdul Manaf itu kakeknya Sayyidina Utsman. Abdul Manaf tuh di antara anaknya ada Hashim, ada Abdi Syams, anaknya Abdi Manaf. Sayyidina Utsman punya baba namanya Affan, babanya namanya Affan. Affan punya baba namanya Abil As. Abil As babanya, jadi kakeknya Sayyidina Utsman, Abil As. Abil As punya baba namanya Umayyah. Umayyah punya baba namanya Abdu Syams. Abdu Syams punya baba Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf kakeknya Nabi juga, kakeknya Sayyidina Utsman juga. Jadi sehingga Sayyidina Utsman ini adalah misanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya lebih muda 6 tahun. Lahir Sayyidina Utsman tahun ke-6 dari tahun gajah. Kalau Nabi tahun 1. Sayyidina Ali tahun 10. Bedanya tahun 30. Ali mudaan lagi. Tahun 30. Maka saat Nabi jadi Rasul umur 40, Ali baru 10. Kalau Utsman udah 34, pemuda. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini saudara masuk Islam lama. Minas sabiqin al-awwalin. Sayyidina Abu Bakar yang ngajak masuk Islam. Hijrah 2 kali. Ke Habasyah, benua Afrika yang sekarang masuk negara Eritrea. Tahu Eritrea enggak? Permata hijau lewat dikit. Eritrea itu tetanggaan dengan Ethiopia. Ethiopia. Sebelahnya namanya Habasyah. Eritrea sekarang nama negara. Itulah hijrah pertama Sayyidina Utsman. Hijrah kedua ke Madinah. 2 kali hijrah Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman ini mantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali.
2 kali. Maka disebutlah Sayyidina Utsman dengan gelaran Dzunnurain. Dzun memiliki 2 putrinya Rasulullah, 2 cahaya Nabi Muhammad. Memiliki bini, 2 cahaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa itu? Istri Sayyidina Utsman, Siti Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Turun ranjang. Gua sering turun ranjang itu karena ente diusir bini. Itu lain. Ini turun ranjang nih habis kawin sama kakaknya wafat, kawin sama adiknya. Itu namanya disebut turun ranjang istilahnya. Maka Sayyidina Utsman ini gelarnya Dzunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya, yakni 2 putrinya Rasulullah dinikahi beliau. Dan tidak ada sejarahnya seorang manusia dari sejak Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman nikahi 2 putrinya seorang nabi dari zaman dulu. Kata orang Betawi zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen? Itu dulunya dulu banget. Tidak pernah ada sejak zaman Nabi Adam ada seorang manusia menikahi 2 orang putri seorang nabi selain Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Kita kalau nyebut nama sahabat sunat baca radhiyallahu anhu, biar barakah hidup kita. Jangan pelit mulut kita untuk muji-muji sahabat. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina. Allah redha sama orang-orang mukmin yang berbaiatur ridwan. Sahabat itu panggilan Allahnya dalam Al-Quran, radhiyallahu 'anil mu'minin. Ya kita potong radhiyallahu an Sayyidina Utsman bin Affan. Ini luar biasa. Sayyidina Utsman itu sahabat Nabi yang kaya raya, kaya dan dermawan, kaya enggak dilarang, yang dilarang sombong dan pelitnya, itu dilarang. Jangankan orang kaya, orang miskin dilarang juga sombong dan pelit. Kalau orang kaya sombong masih wajar, tapi orang miskin sombong parah. Apa yang mau disombongin? Enggak ada lagi temennya. Dia punya kawan beli handphone. Kata kawannya, gua alhamdulillah punya handphone baru. Apaan? Cross dah handphone Cina. Begitu. Menghina. Lu punya apa? Namanya sombong. Temen gue iPhone. Temen gue. Ini namanya sombong. Dari orang kaya aja dilarang, apalagi orang miskin. Sombong. Dan Sayyidina Utsman bin Affan beli sumur di Madinah namanya Bi'ru Raumah. Lagi dibetulin itu, tapi nggak tahu nih udah jadi apa belum, direhab sama pemerintah Arab Saudi. Kita doain tuh Pangeran Muhammad bin Salman, moga sehat, moga dimudahin urusannya dan dikuatkan iman Islamnya, karena mempertahankan sejarah-sejarah ini diungkap ulang, dirapihin lagi di zaman Muhammad bin Salman ini. Dan saya girang biasanya datang ke tempat tuh
Orang nggak tahu, sekarang jadi pada tahu banyak orang. Gara-gara lagi dibetulin biar bagus, begitu. Sekarang nih besar-besaran. Makanya misi Arab Saudi 2030 apa itu ya? Ru'yat, visitor, negara pariwisata, begitu. Nah ini bagus gitu. Biar orang tidak mati sejarah. Sian, adanya di kitab-kitab doang, dihancurin zaman dulu sama orang sawah, Salafi Wahabi. Jangan dicatat. Madinah kekurangan air, kekurangan. Adalah sumur milik Yahudi, namanya Bi'ru Roma. Enggak begitu jauh dari Kuba, sumur itu, Bi'ru Roma. Yahudi punya, orang beli mahal. Ngeluh masyarakat Madinah, tanah-tanah kita, kata orang Madinah, air kita punya, tapi dipunyain dia, dijual mahal. Aqua, siapa yang bilang itu? Bi'ru Raumah namanya Bi'ru Raumah. Tanahnya orang Madinah punya, airnya dari bumi Madinah punya orang asing. Yahudi dijual mahal. Emang di Arab susah air, tapi ini sumur nggak pernah kering, yang lain kering. Sayyidina Utsman beli, kagak mau Yahudi, kagak mau. Kata Sayyidina Utsman, separohnya gua beli. Yahudi bingung, gimana diparoin sumur? Gitu, dibelah bagaimana dandaninnya? Kata Sayyidina Utsman, cerdas sedikit apa? Gantian, punya gua sehari, punya lo sehari. Itu namanya beli separoh. Oh begitu. Mikir juga, kalau lu berani sekian, dibayar mahal, dibayar sama Sayyidina Utsman. Cerdasnya para sahabat Nabi. Maka Nabi bilang, ashabi kan nujum, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu kayak bintang di langit, yang mana aja Anda ambil Islam lewat jalurnya, Anda dapat hidayah. Orang bintang. Yahudi jual paro. Kata Sayyidina Utsman, jatah saya sabilillah, biar gampang, gratis buat kaum muslimin, jatah saya. Sayyidina Utsman hebat, bukan gratis doang. Maka biar gampang, Senin Yahudi punya, Selasa Sayyidina Utsman, Rebo Yahudi, Kamis Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bilang, kalau udah gilirannya, kaum muslimin gratis, lu ambil air dari sumur saya. Jangan asal ambil, lu banyakkan ampe lusa. Ampe lusa. Tuh, ambil diajarin. Ini saya biar gampang dari Minggu aja. Mulai hari kan Minggu, Ahad. Minggu Yahudi punya, Senin Sayyidina Utsman, Selasa ya Yahudi punya, Rebo Sayyidina Utsman. Kan Senin besok ya kan? Biar gampang hitungnya. Besok gilirannya, terus langsung di sumur. Ambil. Ambil Rebo. Begitu. Maka berduyun-duyun orang Madinah ngambil air. Maka Selasa kosong. Dari pagi sampai sore orang ada yang beli. Begitu. Mahal. Tuh cerdasnya muslim. Akhirnya Yahudi bingung. Yang tadinya dapat duit banyak, kagak dapat duit. Kagak dapat duit. Kagak. Akhirnya Yahudi pegel juga. Aduh, orang sepi, ditawarin, lo mau beli diskon? Masih ada. Ya kagak laku. Akhirnya Utsman, gua jual separohnya lagi. Ya baik, dijual.
milik Sayyidina Utsman, hadiahin buat muslim. Sampai detik ini airnya banyak. Dulu bisa ambil, sekarang nih enggak. Kita belum bisa ambil, masih dibetul-betulin mulu. Yang bisa ambil tuh Biru Garas, Biru Tiflah yang ada di Utsman. Sumur-sumur Rasulullah, sumur-sumur sejarah. Itu Sayyidina Utsman. Hebatnya Sayyidina Utsman saat Nabi ada di Uhud. Uhud itu 5 kilo dari Madinah. Bila Kuba 7 kilo. Deketan. Mungkin ini Blok Eman lah gitu ya. Atau enggak nyampe, saya kurang begitu hafal. Enggak pernah meterin masalahnya. Begitu. Ya kira-kira begitu dah. Pokoknya 5 kilo dari Masjid Nabawi. Uhud. Waktu Nabi ada di atas Uhud, gunungnya goyang. Goyang. Waktu di atas Uhud. Nabi, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Umar. Berempat. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Berempat. Naik. Gunungnya goyang. Diinjak Rasulullah. Goyang nih girang. Orang tuh kalau girang goyang. Begitu. Lihat itu yang joget-joget tuh. Itu tandanya girang. Begitu. Itu begitu. Girang. Begitu, girang. Lihat yang tari-tari zafen tuh kalau maulid. Girang. Itu girang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Usbut ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Uhud, udah diam. Kata Nabi nih, Uhud diam. Di atasmu ini ada seorang nabi agungnya Allah. Ada orang yang berpangkat siddiq dan dua orang lagi yang bakal mati terbunuh. Coba. Nabi bilang, yang mati syahid masih hidup. Bilang matinya terbunuh. Sayyidina Umar terbunuh, Sayyidina Utsman juga terbunuh. Nabi itu tahu. Maka Nabi bilang, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud itu gunung, cinta banget amane. Dan kita cinta sama Uhud. Maka kenapa kita pergi ke Uhud? Bukan sekedar mau ziarah ke Sayyidina Hamzah dan 70 syuhada Uhud, tapi mau ziarah ke Uhud yang demen nama Rasulullah. Gunung aja bisa mengekspresikan cinta sama Nabi. Hebat. Itulah agungnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman, pemimpin yang luar biasa. Cuman dalam buku sejarah Islam dianggap nepotisme. Memilih kawan-kawannya aja yang diangkat jadi pejabat. Yang jadi menteri relawannya dulunya. Suruh menteri Kominfo relawan. Dituduh cuman Sayyidina Utsman. Maka ada kitab namanya Al-Awasim, Al-Qawasim fil Awasim, tebal. Itu keliru, itu sejarah, dilurusin. Enggak nepotisme. Itu mau tuduhan aja. Enggak, Sayyidina Utsman. Cukup lama Sayyidina Utsman bin Affan memimpin kaum muslimin. Di zaman Sayyidina Utsman inilah memiliki angkatan laut. Angkatan laut Islam. Karena kenegaraan udah rapih di zaman Sayyidina Umar. Tata negara rapih. Pusat pemerintahannya Madinah. Sudah memiliki armada laut. Maka Islam
masuk ke Indonesia sejak zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Udah masuk ke kita punya negeri, bukan Indonesia, namanya Nusantara zaman dulu. Masuk ke kita negeri ini, ke Indonesia dah biar gampang kan. Itu di zaman Sayyidina Utsman udah masuk. Ada kuburan di Aceh banyak yang wafat di zaman pemerintahan Sayyidina Utsman. Ada seorang ulama besar, dulu lama di Tanah Abang, ngajar Jamiatul Khair, Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti kerajaan Johor ketiga. Yang pertama Bibi Salim bin Ahmad Al-Attas, yang cucunya anaknya makamnya di Muflihun, Sarifah Khadijah bin Salim bin Ahmad Al-Attas. Habib Alwi bin Tahir makamnya di Johor. Kawan-kawan majelis kita berkali-kali ziarah. Kalau ke Johor mesti ke makam mufti-mufti Johor di Mahmudiyah namanya. Kumpulan raja-raja Johor Malaysia dan ulama-ulama Malaysia. Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad itu menulis kitab namanya Al-Madkhan fi Dukhulil Islam fi Syirqil Aqsa, sejarah masuk Islam ke timur jauh, Asia Tenggara. Tulis apa yang Marco Polo kata keliru. Udah masuk Islam, tua Islam di Indonesia ini, tua sejarahnya. Itu ditulis lengkap, ada Sulawesi dari mulai Campa ditulis semuanya. Begitu. Sumatera itu samudera tadi, samudera Pasa itu. D itu sama T sama. D sama T sama, orang kita punya lidah susah begitu. Maka mau kemana? Masjid masih rada bagus, maksudnya masjid gitu. Masjid cuman yang kurang bagus guru doang. Mau kemana? Pantat begitu, maksudnya depan ustadz gitu coba. Ya, biar kita ngerti kok jadi Sumatera gitu. Tadinya samudera Sumatera, samudera Pasai ngeranya gitu. Sultan Iskandar Muda, jalannya depan itu. Oh, depan situ apa situ ya? Situ tuh ya. Sama itu, Iskandar Muda. Jalan Alteri Pondok Indah itu. Depan Nasira itu sama Iskandar Muda. Luas kerajaan. Zaman Sayyidina Utsman. Saya nggak mau cerita Indonesia dah, nggak. Sayyidina Utsman aja. Kan kita ngomongin hadis. Tambil Ghafilin yang ngarang orang Uzbekistan, orang Uzbek. Sayyidina Utsman ini saudara adalah sahabat yang rapih menghimpun Al-Quran dalam sebuah kertas yang tadinya di dada-dada sahabat, akhirnya rapi di zaman Sayyidina Utsman, maka disebut Khat Utsmani, tulisan Quran. Begitu. Nulis sholatnya pakai waw habis selamnya, tulisannya itu Khat Sayyidina Utsman bin Affan. Kebiasaan Sayyidina Utsman ini di antara wirid beliau di samping sedekah, kalau sholat witir rakaat terakhirnya tuh beda sama kita. Kalau kita orang, kalau witir tuh terakhir bacaannya kulhu, falak, anas. Kalau kita kulhu, falak, anas. Itu begitu. Rakaat terakhir witir. Kalau Sayyidina Utsman
Kalau rakaat terakhir witir, Al-Baqarah sampai kulhu falak an-nas saban malamnya. Jadi sholat witirnya rakaat terakhirnya khatam Quran. Ya karena hafal juga dia. Itu begitu. Pokoknya rakaat terakhir itu ya 7 jam selesai Quran. Itu begitu. Itu sahabat Nabi. Kayak begitu ibadahnya. Itu sahabat. Lah kita sahabat bukan, ponakan Nabi bukan, cucu bukan. Witir alhamdulillah. Kalau Ramadan 3. Sesudah Ramadan tidak. Tipis. Kalau Ramadan, kalau bukan Ramadan tidak. Tipis. Itu sedang Utsman itu wiridannya. Memimpin kaum muslimin menjadi presiden Islam sejagat sedunia 12 tahun kurang 10 hari. Pada akhirnya beliau wafat. Kata Sayyidina Humran bin Aban, aku lihat Sayyidina Utsman bin Affan wudu. Jadi asalnya begini sejarahnya. Jadi cara ngajar tuh ada 2 saudara. Cara ngajar yang pertama namanya teori, kedua praktek. Dan praktek ini adalah yang paling mengena dengan praktek dibanding teori. Sayyidina Utsman praktek. Ketika diminta bagaimana Nabi wudu, baik, ambil air. Mempraktekkan ayaran. Itu bagus. Ngajar tuh begitu, pakai praktek. Maka TV paling gampang diserap oleh orang karena praktek. Mata lihat, telinga dengar. Lebih gampang mempengaruhi orang TV. Begitu. Nggak usah disalahin wong alat. Salahin yang memproduksi orang. TV ini merusak? Enggak. TV enggak merusak. Yang merusak yang membuat programnya. Gitu. Orang alat, pisau merusak? Enggak. Pisau enggak ada merusaknya. Kalau buat motong kambing bagus. Nusuk orang ya merusak. Pisau tidak bisa disalahkan. Kalau TV mau salahkan, handphone salahin. Semua alat-alat salahin. Kan enggak boleh alat. Orangnya harus dibuat aturan TV bagaimana supaya tidak merusak. Saya ini termasuk orang yang demen nonton film Cina, demen Jepang, apalagi Benteng Takeshi. Ya demen nemenin anak begitu. Kenapa saya demen begitu? Timbul pertanyaan. Pakaiannya rapi walaupun negaranya komunis. Lihat film Jepang, rapi perempuannya tuh, rapi. Hatta jagoan rapi dandanannya, rapi. Padahal negara yang tidak dengar bau-bau Islam. Coba lihat Indonesia sinetronnya, pegel begitu. Padahal Islam mulu, bingung. Begitu. Saya demen membandingkan antara film negara ini. Saya demen bandingin untuk mengkaji bagaimana mereka cara mendagangkan negerinya. Dan itu Islami punya menurut saya. Kenapa kata Islami? Biar di dalamnya bobrok, tampilin keluar yang bagus-bagus. Pakaiannya rapi ya, walaupun di dalamnya kurang bagus. Kalau kita enggak, yang ngaji-ngaji begini enggak disorting, enggak. Begitu. Tapi yang rusak-rusak disorting. Itulah kita. Jadi orang luar negeri, Indonesia hancur.
Karena tahu Indonesia dari apa yang dimunculkan di TV. Begitu. Vina mulu Vina. Begitu. Nggak kenal jadi kenal. Peggy jadi tahu Peggy. Bebas tuh Peggy. Begitu. Coba. Begitu. Yang korupsi triliunan mau hilang. Ya begitu dah. Nasabah aja nggak kagak. Ya begitu dah namanya dunia. Allahumma sholli ala semua. Sayyidina Utsman ini saudara orang yang saban hari puasa. Coba. Ini yang gak lawan kalau udah ngomongin sahabat Nabi. Dia buka tuh Idul Fitri, Idul Adha, Amari Tasyrik. Saban hari puasanya. Dan orang kayanya kaya banget. Makanan apa aja punya. Andai nggak puasa wajar. Emang apa? Banyak makanan. Apel ada, jeruk ada, kurma ada, apa aja ada. Kalau kita orang ayam ada, gurami, cumi ada. Tapi puasa saban hari. Itulah Sayyidina Utsman bin Affan. Andai nggak puasa masih wajar. Emang kaya, makanan banyak. Ini yang nggak keharti ini kita orang udah miskin. Makanan di rumah orang ada. Itu puasa mualas banget. Mana orangnya ngaji juga lagi malam ini. Itu nuduh enggak, itu canda doang, canda. Ini si rajin-rajin ibadah ini. Lah dia kagak puasa, cuman di rumah ada air putih doang. Mendingan puasa. Sama juga enggak makan tapi dapat ganjaran. Ini mau orang kaya rajin puasa. Orang kaya. Kayak begitu saudara. Saban hari puasanya. Sedang Utsman. Kaya. Jadi ahadus sahabah alladzina yasumuna dahr. Salah seorang sahabat Nabi yang hobinya puasa saban hari. Kaya. Makanya tambah kaya. Kalau kita muda miskin malas banget ibadah. Malam aja ogah bangun, ngorok. Tapi pengen kaya, bingung juga, malaikat juga bingung. Ama ibadah kurang. Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Luar biasa. Kata Aban, guru, ajarin dong cara wudunya Rasulullah. Praktekin. Kata Sayyidina Utsman, ambil air. Boleh kita dalam fikih sapinah aja ada tuh, isti'anah ada 4 macam kata. Dari ujung sapinah tuh, ujung sapinah ada. Minta tolong ngambilin air boleh. Boleh, enggak apa-apa. Tolong dong ngambilin air saya mau wudu, boleh. Tapi tolong dong wuduin makruh. Biar kata kita orang kaya. Ujang sama pembantunya. Siramin. Makruh. Begitu. Biar kata kita kaya. Gua bayar. Tetap makruh. Tuh begitu. Lalu ambilin air. Kata Humron bin Aban. Sayyidina Utsman udah airnya ada depan. Fa'afraghal ma'a. Tuangin air. Kemana? Ala yadaihi. Di tangannya. Cuci tangannya dulu. Pertama-tama. Cuci tangan. Dibasuh. Untuk mengecek air. Air ini suci mensucikan apa lengket. Kalau lengket air gula. Begitu. Habis tangan. Lalu summa tamadmad, kumur-kumur. Sedang Utsman kumur 3 kali. Terus hidung. Kumur untuk mengecek rasa air. Rasa air. Manis, Pocari Sweat.
Nggak boleh buat wudhu, nggak boleh. Emang kagak suci? Suci, tapi tidak mensucikan. Habis itu hidung untuk mengecek bau air. Air mawar wangi, airnya sama kayak gini, wangi. Wah, ini nggak boleh, air mawar. Setelah dicek air nih suci mensucikan, siap wajah, begitu. Ini wudhu. Kalau kita kan agak dipikirin ngapa tangan dulu cuci, baru mulut, baru hidung. Pokoknya udah begono aja, zaman kakek buyut juga udah begitu. Jadi sesudah beres, summa ghassala wajhahu salasan. Kemudian basuh wajah. Sampai 3 kali basuhan. Habis wajah, kemudian tangan kanan, sampai sikut, sampai begitu. Dari sini sampai ini. Bukan dari sikut sampai tangan, itu kita. Ini keran. Namanya dari sikut sampai tangan. Ini mau enggak dari tangan sampai siku, begitu. Kalau wudhu 3 kali. Habis tangan kanan, sumal yusra, tangan kiri sampai sikut lagi. Kemudian diusap palanya. Cuman enggak diterangin oleh Aban nih berapa kali. Enggak, dalam hadis ini pokoknya pala aja 3 kali, tapi enggak ada bunyi 3 kalinya dari hadis ini. Nanti keseluruhannya kan digabung nih dari berbagai hadis. Habis pala, kemudian kaki, kuping enggak, karena lagi ngajarin yang wajib ngusap kuping tuh sunnah. Kuping gak diusap nggak apa-apa, wudhunya sah, cuman ganjaran kurang. Dan ngusap kuping juga bareng tangannya, nggak aplusan. Ada yang wudhu kayak begini, ngaji juga lagi orangnya, makruh, bareng, palanya begini, air, Sayyidina Utsman, tar dari Sayyidina Ali nanti akan terangi depan, nanti hadisnya ada. Kaki kanan basuh, lalu kaki kiri sudah rapi. Sayyidina Utsman bilang, Aban, Humran bin Aban, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku lihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu yang aku ajarkan ini. Kenapa seperti? Kan enggak selamanya sama Nabi Sayyidina Utsman, kan banyak. Tidak mengingkari ilmu yang dimiliki orang lain. Enggak kayak sebagian orang timur ke orang barat kayak ngomong gua kagak percaya, ini namanya ngingkari, ini kagak bener ini. Gitu. Enggak, ada yang alim, ada yang tahu lebih banyak, kan begitu. Saya lihat Nabi wudhu seperti ini, kata Sayyidina Utsman. Lalu Nabi bilang setelah beres wudhu, siapa yang wudhu kayak begini lalu sholat 2 rakaat, enggak pakai ngobrol. Di 2 rakaat habis wudhunya enggak ngobrol, dipakai sholat. Yang kita orang namanya sholat syukur wudhu.
maka dosanya rontok kalau wudunya benar. Begitulah kalau wudunya benar, maka rontok dosa-dosa itu. Maka saudara, hadis Sayyidina Utsman bin Affan ini yang diceritakan oleh Sayyidina Humran bin Aban Maula Utsman berbicara bagaimana wudu itu fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya diterangkan. Kalau nyeritain sunnah wudu banyak, ada 70 macam sunnah wudu, jumlahnya 70, dibagi 3. Ada sunnah sebelum wudu, ada sunnah ketika wudu, dan ada sunnah sesudah wudu. Ada 3, uraiannya banyak. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan ajarkan kita wudu sebagaimana beliau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kayak begini. Singkatnya, fardu wudu ada 6. Begitu. Ada 6. Niat bareng dengan basuh wajah. 2, basuh wajah. 3, basuh 2 tangan sampai siku. 4, usap pala. 5, basuh 2 kaki. 6, tertib. Itu muncul 6 itu dari praktek Sayyidina Utsman. Dan hadis wudu dari berbagai puluhan sahabat yang bercerita tentang wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun hadis. Boleh dibongkar dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta ke Mustadrak Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Mu'jam At-Tabarani, Sunan Al-Baihaqi, Musnad Ahmad bin Hanbal. Tidak ada dari berbagai sahabat Nabi yang menceritakan wudunya Nabi selengkap apa yang diceritakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Yang lain tidak selengkap ini. Dari sini muncul ada ajaran tertib. Quran turun kepada Nabi. Quran cuman menyebut basuh wajah, basuh 2 tangan sampai siku, ngusap pala sama basuh kaki. Begitu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Tapi fardu wudu perlu dimaklumi ada 6. Sayyidina Utsman bagaimana membaca Nabi prakteknya tertib wudunya, maka ada tertib. Karena Sayyidina Utsman lihat bagaimana ada tertib di dalam yang fardu nih, kudu tertib. Sampai diajarin sunnah sebelum wudu, cuci tangan, kumur, dan juga istinsyak. Kumur ini bagaimana? Kumur ini begini ajarannya. Kalau enggak puasa. Kalau lagi puasa depannya aja. Sampai sini. Istinsyak tuh sedot air pakai hidung, sedot, bukan cuci hidung. Kan ada juga yang wudunya begini nih. Namanya cuci hidung, bukan istinsyak. Istinsyak tuh air
disedot tapi itu namanya istinsyak. Yang kayak begitu itu istinsyak kanjal. Ini dipraktekkan sama Sayyidina Utsman bin Affan. Ngusap pala sedikit wajibnya, wajib doang. Sunatnya seluruhnya diusap. Sunnah wudu banyak. Cuman karena ngaji kita ini ngaji hadis, jadi saya tidak mau terangin fardu wudu mana-mana, sunnahnya sebelum wudu mana, makruh wudu mana, batal wudu mana, yang diharamkan gak punya wudu mana. Itu bagian kiai di Nurul Anwar yang ngajar fikih. Saya mau ditugasi oleh pengurusnya ngajarnya hadis. Jadi nanya sama guru-guru fikih, karena kitanya ditugasinya ngajar hadis. Hadis ini ngajarin cara wudu Nabi yang terlengkap hadis Sayyidina Utsman, tapi nanti ada bagaimana sunnah-sunnah yang lain. Habis selesai wudu baca syahadat asyhadu, matanya kemana, itu hadis ini tidak menerangkan itu. Tapi ada nanti dari hadis yang lain Nabi wudu. Itu ulama-ulama mujtahid kumpulin semua hadis-hadis. Bagaimana biar wudu ini rapi, rampung, cakep. Jadi siapa orang wudu sempurna sunnah-sunnahnya, bukan sekedar yang wajib, lalu habis wudu dipakai sholat 2 rakaat. Sholat apa kek? Termasuk sholat syukur wudu, tahiyatul masjid kek. Maka keuntungannya ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhar. Dosanya rontok yang dulu-dulu dan dijaga dari dosa untuk terkemudian hari. Kalau wudhu kita sempurna, maknanya hendaklah muslim wudhu sesempurna mungkin, seperti apa yang diceritakan oleh Sayyidina Humran bin Aban. Dia lihat Sayyidina Utsman, yang Sayyidina Utsman lihat Rasulullah berwudhu. Pelan-pelan kita harus belajar untuk wudhu yang sempurna, mengikuti tuntunan dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segini aja ngajinya, nggak usah banyak-banyak begitu. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Jadi ini berbeda khilaf. Di Fathul Muin dijelaskan itu yang penting enggak i'rad. Artinya habis wudu enggak langsung kemudian dia sholat, bisa aja pakai baju dulu. Kalau belum pakai baju rapihin, habis itu baru dia sholat. Andai dia i'rad masih ada dalilnya, yang penting belum batal, yang penting pakai 2 rakaat, masih ada dalilnya. Tapi yang paling bagus enggak lama jaraknya sesudah wudu dan sholat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalaulah dia ngomongnya tahiyatul masjid, tapi kan bisa sholat di rumah syukur wudu. Andai dia bisa, andai ke masjid enggak apa-apa, enggak hilang tuh, tetap dapat ganjaran besar yang ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, tidak hilang. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Baik, agak kemarian. Mohon tadi yang dijelaskan bahwa untuk diambilin air itu kan mubah,
Tapi kalau untuk menuangkan air kita berwudu makruh. Apakah tidak mengurangi perusak ininya wudu kita ini? Baik, tidak mengurangi. Andai saudara orang kaya, saking banyaknya duit, wudu aja punya karyawannya. Si Mamat usap wajah, si Udin basuh tangan, gitu semuanya ada. Enggak apa-apa, cuman makruh kecuali sakit darurat, itu lain lagi, itu mewajib. Jadi isti'anah tuh macam-macam, hukum minta bantuan tuh macam-macam. Ketika dia sakit nggak bisa dia wudu sendiri, udah berbaring, itu mewajib ditolongin, pakai bayar begitu. Tapi kalau kita masih bisa dalam ibadah, jangan minta tolong dalam ibadah, makruh begitu. Wallahu a'lam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi dalam wudu itu ada tertib. Kalau ada koreng dilihat, koreng itu adanya di mana, di anggota wudu atau tidak. Kalau tidak di anggota wudu, tidak ngaruh, tetap wudunya normal. Kalau di anggota wudu, korengnya boleh kena air atau tidak. Kalau enggak boleh, seperti di perban dan seterusnya, maka pas tangan yang enggak ada lukanya kudu kena air. Setelah rapi, maka perbannya diusap-usapin air, bukan dibasuh. Habis itu tayamum, baru pala, baru telinga, baru kaki, rapi tayamum. Karena dalam wudu tertib. Yang perban ya, yang perban digituin doang, diusap doang, bukan dibasuh. Habis itu tayamum, usap wajah dengan debu, usap 2 tangan. Habis tayamum baru pala, gitu. Kalau enggak begitu, sholatnya enggak sah. Begitu ajarannya. Allah a'lam. Sudah baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Ini ada infak Tromol Taklim per 7 Juli 2024, Rp282.000. Kita baca Fatihah buat saudara-saudara kita yang berinfak ini, yang berwakaf ini semuanya untuk tanah di pesantren Gausul Libat. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sehatkan zahir batinnya, diri, keluarga dan anak-anaknya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum, almarhumah semua yang beliau niatkan ini. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.